Ponsel kan, barang yang hampir nggak pernah lepas dari tangan kita ya. Tapi pernah kepikiran nggak, apa sih yang sebenarnya terjadi di dalamnya pas kita lagi nelpon atau streaming video? Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal bongkar tuntas rahasia di balik jaringan seluler. Dari awal banget, sinyal analog pertama, sampai ke revolusi 5G yang ada di depan mata. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang kelihatannya simpel banget ya. Kita semua sering banget dengar istilah 4G atau 5G, tapi apa sih artinya G itu? G itu singkatan dari generasi. Dan percaya deh, setiap lompatan dari satu generasi ke generasi berikutnya itu benar-benar mengubah dunia kita. Dan semua ini bisa terjadi berkat satu konsep inti, komunikasi seluler. Sebetulnya, namanya sendiri udah ngasih petunjuk besar. Coba deh bayangin, seluruh negara ini nggak dilayani oleh satu pemancar raksasa, tapi oleh ribuan pemancar kecil yang saling nyambung. Nah, area layanan dari tiap pemancar kecil inilah yang kita sebut sel. Nah, ide tentang sel inilah kuncinya. Ini tuh satu terobosan yang brilian banget yang jadi fondasi buat semua komunikasi nirkabel modern yang kita nikmati sekarang. Yuk kita lihat kenapa ide ini begitu revolusioner. Slide ini nunjukin pergeseran cara berpikir yang jenius. Jadi kita lupakan deh ide satu menara raksasa yang boros dan nggak efisien. Sistem seluler ini memecahnya jadi banyak pemancar-pemancar kecil. Dan disinilah keajaibannya. Frekuensi yang sama bisa dipakai lagi dan lagi di sel yang berbeda, yang nggak bersebelahan. Ini yang bikin kapasitas jaringannya jadi berlipat-lipat ganda secara masif. Oke, jadi ada 3 bumbu rahasia di sini. Pertama, ada sel. Itu area jangkauan satu menara. Terus ada cluster. Ini sekelompok sel yang frekuensinya dibikin beda-beda biar nggak tabrakan. Dan yang paling penting, penggunaan ulang frekuensi. Ini dia trik cerdas buat pakai lagi frekuensi yang sama di cluster lain yang letaknya jauh. 3 hal inilah yang bikin jaringan kita nggak bakal kehabisan napas. Nah, sekarang kita udah paham dasarnya kan? Yuk kita napak tilas perjalanannya. Kita mulai dari awal banget, pas keajaiban ngobrol tanpa kabel itu baru aja dimulai. Perjalanan kita mulai di tahun 80-an. Kita bakal lihat gimana ceritanya kita beralih dari yang awalnya cuma bisa buat suara di 1G, terus bisa kirim teks di 2G, mulai kenal internet di 3G, masuk ke era streaming gila-gilaan di 4G, sampai akhirnya lompatan besar ke 5G. Tiap dekade ada revolusi baru. Selamat datang di tahun 1980-an. Generasi pertama atau 1G, ini sebuah terobosan besar pada masanya. Untuk pertama kalinya, kita bisa nelpon tanpa harus terikat sama kabel. Ini awal dari sebuah kebebasan, tapi ada masalah yang sangat besar di baliknya. Intinya, 1G itu teknologinya sepenuhnya analog. Bayangin aja kayak dengerin radio FM. Kualitasnya ya gitu deh, pas-pasan. Dan yang lebih parah, sangat-sangat nggak aman. Obrolan kita itu bisa didengerin sama siapa aja yang punya radio scanner. Nah, ini masalah besar yang harus segera dipecahkan. Lalu muncullah 2G di tahun 90-an. Lompatan terbesarnya di sini adalah pindah dari analog ke digital. Ini tuh kayak kita pindah dari dengerin kaset ke CD. Sinyal digital jauh lebih efisien dan pastinya aman. Dan efisiensi inilah yang ngebuka pintu buat sesuatu yang benar-benar baru. Layanan pesan singkat atau yang kita kenal sekarang sebagai SMS. Perubahan dari 1G ke 2G itu udah gede banget ya. Tapi pergeseran berikutnya itu jauh lebih monumental lagi. Komunikasi seluler nggak lagi cuma soal suara dan teks. Ini akan jadi soal data dan akses ke World Wide Web. Dan grafik ini ngejelasin semuanya. Coba lihat deh lompatannya. Dari kecepatan cuma 9,6 kilobit di 2G, tiba-tiba meledak sampai 2000 kilobit atau 2 megabit dengan datangnya 3G. Ini bukan cuma peningkatan biasa. Ini lompatan kuantum yang akhirnya membawa internet beneran ke kantong kita. Awal tahun 2000-an, itulah eranya 3G. Inilah momen di mana kita pertama kali ngerasain internet yang sesungguhnya di ponsel. Ya emang sih, kalau dibandingin sama sekarang rasanya lemot banget. Tapi waktu itu, bisa buka situs web atau ngecek email di mana aja tuh rasanya udah kayak sulap. Nah, kalau 3G itu ibaratnya baru ngebuka pintu ke internet seluler, 4G itu mendobrak pintu itu sampai hancur berkeping-keping. Generasi ini bukan sekedar peningkatan kecepatan, ini adalah perombakan total yang memungkinkan gaya hidup digital modern kita saat ini. Inilah yang bikin 4G atau LTE begitu revolusioner. Jaringan ini dibangun dari nol khusus untuk data. Ini adalah jaringan all IP, artinya semua hal termasuk panggilan suara biasa itu diperlakukan sebagai data internet. Arsitektur yang dioptimalkan buat paket data inilah yang memungkinkan kecepatan luar biasa yang kita nikmati hari ini buat streaming Netflix, video call, dan main game online. Gampangnya gini deh,
4G itu ngasih peningkatan kecepatan lebih dari 10 kali lipat dibandingin 3G. Lompatan kuantum inilah yang mengubah ponsel dari sekedar alat komunikasi jadi pusat hiburan dan produktivitas pribadi kita. Perjalanan kita sekarang sampai di masa kini dan masa depan. 5G udah ada di sini, dan penting banget buat kita paham kalau ini bukan sekedar 4G yang lebih kencang. Ini adalah sebuah platform yang dirancang untuk memungkinkan jenis-jenis koneksi yang benar-benar baru. Jadi untuk memahami 5G, jangan cuma mikirin lebih cepat. Anggap aja 5G itu sebagai 3 janji besar buat masa depan di mana masing-masing janji atau pilarnya akan mengubah dunia kita dengan cara yang sangat berbeda. Nah, 3 pilar itu adalah: pertama, MBB, ini bagian yang super kencangnya. Kedua, URLC, ini bagian respons instannya. Dan ketiga, MIoT, ini bagian menghubungkan segalanya. Oke, yuk kita bedah artinya satu persatu. MBB itu yang ngasih kita kecepatan gila buat hal-hal kayak virtual reality dan download film dalam hitungan detik. Terus URLC itu soal keandalan dan respon yang super cepat, hampir tanpa jeda. Ini penting banget buat aplikasi kritis kayak mobil otonom. Dan terakhir, MIoT, ini yang memungkinkan kita buat nyambungin miliaran sensor dan perangkat kecil secara efisien, yang jadi fondasi buat kota pintar dan pertanian modern. Kutipan ini benar-benar ngerangkum ambisi besar di balik 5G. Tujuannya adalah menciptakan jaringan yang begitu cepat, responsif, dan ada di mana-mana sampai-sampai kita nggak ngerasain lagi batasannya. Cuma ada konektivitas yang lancar dan instan dimanapun kita berada. Dan ini membawa kita ke pertanyaan terakhir. Setiap generasi teknologi seluler itu selalu membuka pintu buat inovasi yang nggak pernah kita duga sebelumnya. Dengan kecepatan, responsivitas, dan skala yang ditawarkan 5G, kita sekarang punya seperangkat alat yang luar biasa di tangan para inovator, insinyur, dan pemimpi. Jadi, pertanyaannya sekarang bukan lagi apa itu 5G, tapi apa yang akan kita ciptakan dengannya. Terima kasih sudah menyimak.